Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Kak Widow, suaranya terdengar kah? Cek, cek, suaranya aman ya? Oh, aman berarti ya. Alhamdulillah, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di Sabtu yang ini ya, di hari ke-12 Ramadan atau mungkin ada yang sudah hari ke-13 Ramadan gitu ya, Allah masih memberikan nikmat dan iman, Islam dan nikmat sehat sehingga belum ya, gitu. Oke, ya alhamdulillah ya Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul bersama di agenda super sharing yang kedua, agenda Ramadan Return with X Up di tahun ketiga ini. Ya alhamdulillah teman-teman semuanya bisa berkumpul bersama ya di super sharing yang kedua ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada suri teladan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah ada 70.000 orang yang sudah hadir, Masya Allah. Ada yang sudah hadir di agenda super sharing yang kedua kali ini dengan tema No Other, wait, kok aku jadi lupa ya? No Other but Quran. No Other apa sih? Astagfirullahaladzim. No Other but Quran in Ramadan ya Allah. Tiba-tiba lupa ya judulnya apa. Masya Allah. Ya Allah, di sini juga pematerinya sudah hadir. Ada Ustazah Atina Ali. Selamat datang Ustazah, mudah-mudahan berkenan membagi ilmunya di agenda super sharing kali ini dan mudah-mudahan teman-teman juga sudah siap ya karena sejatinya ilmu itu akan sampai kepada kita yang sudah siap menerima ilmunya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kegiatan super sharing kali ini. Baik, untuk menambah keberkahan kegiatan super sharing kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita dilanjutkan ke Ustazah Atinanya, kita baca dulu ya kurikulum kita dari Ustazah Atinanya. Kakak opening boleh minta tolong di share screen. Masya Allah ini banyak banget ya. Nama Atina Santoso atau Atina Santoso Umu Ali ini ada di bidang dakwah dan komunitas Institut Al-Aqsa untuk Riset Perdamaian atau ISA. Kemudian teman-teman juga bisa menghubungi Ustazah melalui email first.ofsem, gitu, pokoknya itulah ya, teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian di situ juga ada nomor kontaknya 0822 2058 8705. Masya Allah ini kalau ngelihat riwayat kuliahnya luar biasa ya, Masya Allah. Ini ada kuliah dan mahatnya itu sampai luar biasa. Ini pengalamannya luar biasa juga ya, karena Masya Allah itu pengalaman kuliah dan mahatnya banyak sekali. Ini kuliah dan mahatnya ini saya bacain yang paling atas saja ya. Fakultas Usuluddin Islamic Open University Qatar, Bilal Philips, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Isi Karimah, program Musta'ma'ah semester 3-8, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Al-Hikmah Jakarta Selatan, semester 1-4, kemudian Mahad Al-Fat Al-Islami, Damaskus 2011. Masya Allah luar biasa ya. Kemudian sanad Al-Qur'annya ini ada, saya bacain paling atas saja ya. Masya Allah banyak banget ini. Ada sanad Al-Qur'an Alal Hadir Saifad Kharub Damaskus 2010, kemudian sanad Samail Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmizi tahun 2013, sanad Arba'in An-Nawawiyah tahun 2013 dan sanad-sanad di bawahnya. Masya Allah luar biasa ya, berarti pengalamannya jauh lebih banyak daripada kita gitu. Insya Allah hadirnya Ustazah hari ini bisa memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman kepada kita semuanya, terutama kaitannya dengan Al-Quran. Ya, baik, karena sudah jam 1.40, sudah waktunya
Ustazah untuk menyampaikan apa yang akan Ustazah sampaikan. Kepada Ustazah Atina, waktu dan layar saya persilahkan. Allah, jazakumullah khairan kasiran Kak Sri ya, yang sudah memulai yang mengawal pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam perlindungan Allah, semua dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ketika saya diberitahu ya, sebenarnya kan harusnya KII nih yang membersamai Antunas semuanya, tapi alhamdulillah ya, jadinya saya bisa silaturahim dengan Antunas semuanya. Dan semoga kita kapan-kapan bisa ketemu langsung ya. Jadi nggak cuma online, tapi kita ketemu offline. Nah, mohon maaf kalau ini agak berisik karena lagi banyak anak-anak dan kemudian ada tetangga yang juga lagi benerin rumah. Nah, jadi semoga nggak mengganggu ya semangat kita. Nah, saya izin untuk share screen. Jadi sebenarnya saya menyiapkan materi, cuman ini nggak terlalu panjang, jadi nanti akan lebih banyak nanti materinya kita kayak saya bercerita dan kemudian jadi yang di PPT-nya itu cuman kayak sedikit aja gitu. Lebih banyak kita sharing dan kemudian jadi saya itu melakukan perjalanan keilmuan ke berbagai tempat bersama adik-adik. Jadi nanti bisa sharing-sharing cerita-cerita gimana sih belajar Al-Quran misalnya di Syam ya, di Suriah, terus kemudian ada adik yang punya sanad juga sampai ke Gaza ya, terus kemudian di Mesir kayak apa, di Brunei, Malaysia kayak apa. Oh sebentar, saya pindah 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 lokasi. Bentar, maaf ya. Iya, ya tuh. Jadi kepinginnya sama teman-teman semua itu kita lebih banyak kayak ngobrol, sharing gitu. Nah, oke. Sebentar saya izin untuk share screen. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Ustazah aman. Baik. Other but Quran in Ramadan. Ya. Andai ini adalah Ramadan terakhirku. Gitu. Jadi seandainya ini adalah Ramadan yang Allah rezekikan ya. Karena Ramadan itu adalah rezeki ya. Yang kita nggak pernah tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan ini. Gitu. Apakah tahun depan kita akan mendapatkan Ramadan yang sama dengan Ramadan ini? Ataukah umurku akan sepanjang itu sampai ke Ramadan tahun depan? Apakah aku akan bisa sampai di penghujung bulan Ramadan dan mendapati lagi waktu-waktu terindah ya yang aku dapati di Ramadan. Lalu gimana caranya supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang indah, yang nggak bosenin, yang nggak biasa-biasa aja gitu. Nah, mungkin nanti kita lebih banyak cerita karena di sini di PPT ini nggak terlalu banyak ya. Jadi ini no other but Quran in Ramadan. Andai ini Ramadan terakhirku. Ramadan 1445 Hijriah. Oh, kok nggak bisa? Oh, ya. Nah, kenapa sih bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa ya? Nah, disebutkan ya di dalam hadis ya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Jadi kita penasaran dong, kenapa sih kok di bulan Ramadan kita diminta untuk memperbanyak bacaan Al-Quran gitu. Ramadan itu sendiri sudah istimewa dan Quran itu tentu istimewa karena kitab kita. Lalu kenapa kita itu sering dengar Ramadan bulan Quran, Ramadan bulan Quran. Ternyata teman-teman, Ramadan itu adalah bulan ketika Al-Quran itu diturunkan ya. Lalu kemudian kita sering dengar Quran itu adalah petunjuk hidup. Kita orang Islam harus membaca Al-Quran. Lalu kenapa kita harus membaca Al-Quran gitu? Nah, kita aja kalau belanja sesuatu ya, misalnya alat elektronik ya, kalau kita sok tahu misalnya ya, nah kemudian kita tidak tahu betul-betul apa namanya tentang alat itu gitu, dan kita kemudian tanpa membaca petunjuknya dan nggak berusaha cari tahu, meskipun kita nggak tahu tentang alat ini gitu, misalnya ada suatu alat baru yang kita baru dengar, oh ada diskon nih di Shopee misalnya, terus kemudian kita tuh nggak tahu, cuma denger aja atau kita ngelihat di video ya, terus kemudian kita lagi buka Instagram gitu. Tapi kita cuma tahu sekedarnya aja.
tapi kita nggak berusaha cari tahu lebih dalam lagi. Nah, itu aja kita make bendanya itu bisa sesat. Maksudnya bisa nggak tahu, nggak betul-betul memanfaatkan dengan baik. Terus kemudian kita nggak betul-betul tahu cara memakainya supaya sesuai dengan seharusnya kita menggunakan alat tersebut. Nah, ya. Nah, Al-Quran itu Allah jadikan kepada kita sebagai hadiah. Jadi teman-teman semua, Quran itu jangan dijadikan sesuatu yang berat. Aduh, aku baca Quran ngantuk. Nah, kalau baca Quran ngantuk nih teman-teman, berarti ada sesuatu yang salah di diri kita sendiri. Nah, caranya apa? Di antaranya dibanyakin lagi baca Quran. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, kalau misalnya baca Quran terus ngantuk, bukannya habis itu ya udah deh nggak apa-apa istirahat sebentar boleh, tapi jangan besok gitu lagi. Nah, kita tuh jadi kalau misalnya kita ngerasa susah mengerjakan sesuatu, bukan ditinggalkan teman-teman, tapi dilanjutkan lagi, diusahakan lagi sampai lama-lama nih kita udah terbiasa dan kita nggak ngerasa ngantuk lagi nih baca Al-Quran ya. Nah, kemudian Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk ya serta pembeda ya antara yang hak dan yang batil. Apa sih yang hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang sesuai pada tempatnya, sesuatu yang benar ya. Yang batil itu apa? Batil itu adalah sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya, kemudian sesuatu yang salah, bahkan kalimat batil itu dalam bahasa Arab itu berarti sesuatu yang kayak kalau dilihat itu kemudian nanti dia akan menghilang gitu. Ini bisa dipakai nggak sih? Tapi ini sama nggak ya? Aku kayaknya beda ya. Maaf ya teman-teman sebentar berisik ini. Ya udah deh, nggak apa-apa, nggak bisa beda Kak. Nah, kemudian apa namanya? Itulah tentang Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu ternyata turunnya di bulan Ramadan. Nah, itu saja sendiri sudah menjadikan bahwa Ramadan adalah bulan istimewa dan harus kita berusaha untuk justru mempelajari Al-Quran lebih banyak lagi, baik dengan tahsin nih teman-teman yang ngerasa aduh bacaan aku belum lancar banget. Nah, cari teman-teman atau cari ustazah ya yang bisa nemenin baca Al-Quran gitu. Terus kemudian kalau ngerasa aduh bacaanku kok susah banget bacanya, jangan sampai nih teman-teman kita itu lebih fasih baca atau mengucapkan bahasa-bahasa yang lain ya, tapi baca Al-Qurannya sebagai kita muslim itu kurang. Nah, tapi jangan nyerah juga. Teman-teman cari nih ustazah-ustazah atau teman-teman yang kelihatannya lebih fasih atau lebih baik ya bacaan Qurannya dengan kita, duduk bareng, bikin majelis bareng, bukber bareng. Nah, bukbernya itu juga jangan cuma misalnya pergi ke mana ya, ke restoran, buka puasa, silaturahim. Nah, silaturahim itu bagus ya, nambah rizki insya Allah ya. Jadi teman-teman boleh banyak-banyak silaturahim. Tapi selain itu bukbernya ini harus ada yang beda di Ramadan kali ini, yaitu misalnya ngumpul bareng kemudian baca Al-Quran saling diperbaiki, saling ditahsin bacaannya ya. Kemudian berusaha ngafal, ya Allah Kak susah banget ngafal Quran gitu. Udah nyoba seharian misalnya udah ngafalin satu ayat aja nggak masuk kepala, gimana dong gitu. Nah, itu jangan menyerah teman-teman. Kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti teman-teman semua, kalau kita di Yaumul Qiyamah, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan disebutnya oleh Rasulullah SAW dalam keadaan tidak berpakaian, karena semua itu sama ya. Tapi kemudian orang nggak ada fokus lagi ngelihat orang nggak pakai pakaian dan kemudian lain sebagainya, dan dikumpulkan dari manusia pertama yaitu Nabi Adam sampai manusia terakhir yang nanti meninggal ketika hari kiamat terjadi ya, dan yang menyaksikan hari kiamat hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada kekafiran. Nah, saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian nanti diberi raport ya. Kemudian orang-orang ya nanti mendapatkan siapa yang masuk surga ya. Nah, kemudian orang-orang yang berhak yang bisa masuk surga itu adalah diantaranya para ahlul Quran ya. Dan para ahlul Quran ini kemudian yang biasa berusaha menghafalkan Al-Quran, berusaha membaca Al-Quran ya. Kemudian diminta sama Allah Subhanahu wa taala, Iqra warattil. Bacalah Al-Quran yang biasa kamu baca di dunia, warattil, dan baca dengan tartil ya. Kemudian kita disuruh naik ke atas tangga-tangga ya, tangga-tangga surga.
Nah, bacaan tangganya itu akan berhenti di mana bacaan kita berhenti ya. Jadi yang hafalannya makin banyak, ya Kak, tapi susah banget Kak, ngafal nggak bisa-bisa nih Kak, gimana dong Kak? Nah, nggak apa-apa, jangan takut. Jadi ada salah satu ustadz yang mengingat yang apa ya, yang tips dari beliau supaya kita berusaha ngafal Quran tapi susah. Nah, itu adalah berusaha menghafal, lalu kemudian pegang Quran terus, baca Quran di mana-mana, ya, di mana aja, ya. Kalau misalnya susah lagi buka mushaf, maka kemudian kita udah punya aplikasi dong di handphone. Baca Al-Quran di mana-mana, mau di kereta, mau di mobil, mau di mana aja kalian bisa baca Al-Quran. Terus baca Al-Quran, maka kemudian itu kayak hafalan Quran itu kalian akan nempel, ya. Ada seorang guru juga ya yang atau seorang muslimah yang Kak Atina kenal, itu beliau itu, sampai sekarang itu kalau kemana-mana itu selalu baca Al-Quran ya. Bahkan beliau nggak pernah bilang, "Saya udah hatam Quran, saya sudah hafizah." Enggak, beliau nggak pernah bilang. Tapi karena beliau baca Al-Quran terus, nggak berhenti-berhenti, maka sesuatu yang dia baca itu akan terus ingat. Kayak kita misalnya baca atau nonton ya, baca buku atau nonton, itu terus kita ulang, ulang terus pasti hafal kan. Nah, begitu juga Al-Quran. Jadi kalau tips nih buat teman-teman yang ngerasa hafalan Qurannya susah, maka teman-teman bisa baca Quran terus-menerus, jangan berhenti, kapan pun teman-teman bisa. Kalau bisa juga nggak berubah-ubah, Qurannya itu aja gitu. Tapi kalau emang harus pakai aplikasi karena lagi di jalan, nggak apa-apa. Tapi aplikasinya itu aja. Kenapa? Sesuatu yang kita lihat terus-menerus itu pasti akan terus keinget-keinget dan insya Allah teman-teman nih ya di akhir hayat udah jadi hafizah Al-Quran. Amin. Oke? Nah, terus kemudian itu tentang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ya di dalam disebutkan ya bahwa nih siapa di antara kamu yang hadir di tempatnya tinggal atau bukan musafir pada bulan itu maka berpuasalah ya. Ini adalah ayat mengenai bulan puasa di bulan Ramadan. Lalu kemudian siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan maka kemudian dia tidak dapat berpuasa, maka dia mengqadha ya, mengganti puasanya tersebut gitu. Makanya kalau itulah indahnya Islam gitu. Kok orang ngerasa kayak Islam tuh susah banget deh. Coba liatin tuh agama-agama yang lain, minum khamr gampang, makan babi gampang, kita nonton-nonton gitu kan. Kayaknya mereka gampang banget hidup hidupnya gembira misalnya gitu kan. Islam tuh susah 5 kali sehari sholat gitu. Kemudian disuruh sedekah, disuruh apalagi, suruh puasa. Tahu nggak teman-teman? Ternyata seandainya orang-orang yang di luar sana yang kita lihat kayak hidupnya mudah, kemudian dengan kemewahan dan sebagainya, atau kemudian minum khamr di mana-mana, itu sebenarnya kalau mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi mereka pertama kali, misalnya orang Kristen, mereka kan ngakunya adalah mengikuti ajaran Nasrani ya, meskipun mereka jadi dhalin kata Allah dalam Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah, kita disuruh minta sehari 5 kali minimal surat Al-Fatihah supaya ditunjukkan jalan yang lurus, supaya nggak sama kayak orang-orang Nasrani yang Allah bilang sebagai dhalin, orang yang sesat. Kenapa? Nah, orang-orang yang beragama Kristen atau beragama Nasrani, itu mereka mengaku adalah mereka mengikuti ya ajaran dari agama Kristen atau Nasrani. Tapi kemudian mereka kesesat, nabinya mereka, seseorang yang seharusnya menjadi nabi seperti kita punya Nabi Muhammad, mereka sebut jadi anak Tuhan. Dan seandainya kalau mereka mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus, sebenarnya di dalam kitabnya mereka itu ada namanya syariat berpuasa, syariat sholat, syariat berwudu, bahkan syariat bertoharoh ya. Bertoharoh kayak kita mandi besar, ghusl. Itu ada di dalam agama Nasrani. Itu seandainya mereka mau ngikutin. Jadi kalau yang kalian kita lihat lah barang-barang misalnya di film yang kemudian minum khamr. Nah, khamr itu di agama Kristen itu seharusnya ada sesuatu yang haram. Babi seharusnya itu adalah sesuatu yang haram gitu. Nah, kemudian jadi bahkan sholat pun ada di syariat-syariat mereka. Nah, itulah mengapa ada nabi-nabi. Pertama dulu Nabi Musa, kemudian ketika orang-orang mulai lupa lagi sama syariat Allah, syariat tauhid dan agama, ya karena dulu yang dibawa oleh para nabi itu agamanya sebenarnya cuma satu teman-teman, nggak ada agama Yahudi, nggak ada Nasrani. Inna dina indallah al-Islam. Agama itu cuma satu teman-teman, cuma ada Islam. Ya, jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad
agamanya itu adalah agama Islam, tapi syariat, aturannya, undang-undangnya itu bisa disesuaikan. Apakah di bulan-bulan lain Allah membuka pintu surganya? Enggak, teman-teman. Pintu surga itu cuma dibuka di bulan Ramadan aja. Ini ada yang kebuka ya mic-nya. Kan pada bulan ini ya, kalau misalkan bahasanya sih setan-setan terbelenggu, ya, jadi sangat sulit menggoda manusia di bulan Ramadan. Kalau misalkan setan. Nah, oke. Nah, kemudian ya, nah itulah mengenai syariat Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang penyempurna, dan kemudian syariatnya itu juga bahkan nabi-nabi sebelumnya sudah diberikan syariat yang kurang lebih sama, tapi Islam adalah penutup ya. Agamanya syariatnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah khotimul anbiya ya, penutup para nabi. Jadi syariatnya adalah syariat penutup, dan semua orang-orang yang mengikuti ajaran nabi sebelumnya, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa aku mengikuti ajarannya Nabi Musa seperti orang Yahudi, atau aku mengikuti ajaran Nasrani yang katanya mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam, itu seharusnya memasuki agama Islam. Kenapa? Karena dalam kitab-kitab mereka sudah dikabarkan bahwa nanti ada nabi di akhir zaman, apabila kalian menemuinya maka ikutilah gitu. Sayangnya mereka sudah mentahrif, merubah-rubah apa yang ada di dalamnya, sehingga kemudian mereka tidak mengetahui mana yang betul, mana yang salah ya. Nah, kemudian balik lagi ya. Sekarang kemudian tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiap malam tasmi, setoran hafalan Quran ya. Jadi ternyata Rasulullah aja setoran Quran sama malaikat Jibril tiap malam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling murah hati, ya. Jadi paling senang berbagi, paling senang bersedekah, lebih-lebih ketika bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan itu adalah waktu yang bikin Rasulullah paling happy. Kenapa? Karena setiap malam itu pasti Rasulullah itu akan tasmi. Tasmi itu setoran Al-Quran setoran hafalan Al-Quran kepada malaikat Jibril langsung ya. Nah, makanya ada yang namanya sanad, teman-teman. Jadi sanad itu adalah kayak kayak apa namanya? Sesuatu yang memiliki kaitan gitu. Jadi ketika seseorang itu misalnya belajar Al-Quran dengan sanad kepada gurunya, dan gurunya itu kemudian mengatakan bacaan kamu sudah sesuai dengan apa yang aku pelajari, dan kemudian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Jadi seseorang itu belajar kepada gurunya, gurunya kepada gurunya lagi kepada masa tabiin. Tabiin itu adalah masa sesudah masa sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian gurunya itu yang dari masa tabiin itu belajar lagi kepada salah satu sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian sahabat ini belajar langsung kepada Rasulullah, dan Rasulullah belajar dari malaikat Jibril ya. Nah, itulah yang namanya rangkaian sanad ya. Yang kemudian seseorang itu kalau mau dapat sanad itu susah payah, ada yang bisa sampai 5 tahun karena bacaannya itu harus sempurna. Atau kalau sanad baca ilmu-ilmu lain, maka kemudian ilmu itu sudah dinyatakan kamu sudah belajar. Miriplah kayak orang misalnya ambil kuliah ya, itu kan dia buat ngambil bisa jadi dapat gelar ya, kemudian itu kan juga susah payah. Nah, ini sama. Tapi kemudian ini betul-betul dipastikan bahwa apa yang dipelajari itu sudah betul. Seseorang itu sudah berhak mendapatkan sanad ya. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap malam itu apa namanya? Tasmi atau setoran Quran kepada malaikat Jibril. Nah, kemudian disebutkan juga dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau misalnya bersedekah melebihi hembusan angin. Hembusan angin itu kan cepet banget ya, set gitu. Nah, jadi sedekahnya tuh nggak pikir-pikir lagi. Jadi teman-teman kalau yang ingin diijabah semua doa-doanya, diluaskan kebaikannya, terus kemudian dibukakan pintu-pintu kebaikan untuknya, maka perbanyaklah bersedekah di bulan Ramadan gitu. Apapun itu bersedekahnya, kita punya uang sedikit nggak masalah, atau sedekah senyum misalnya, nah itu juga boleh gitu, atau sedekah bantuin gitu, baik bantuin yang di masjid misalnya beberes mau bukber ya, buka puasa di masjid gitu, atau apapun yang bisa kita lakukan, atau misalnya kita pengen sedekah dakwah deh, aku baca Al-Quran nih barusan, kemudian terjemahannya aku bikin desainnya, terus kemudian aku taruh di Instagram atau di story atau di di status ya, insya Allah yang baca kemudian mendapatkan manfaat, dan itu insya Allah udah menjadi sedekah dari kita ya.
Kemudian, nah ternyata kitab-kitab para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga diturunkan di bulan Ramadan ya. Nih, Suhuf Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan di masanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu diturunkannya di hari-hari pertama bulan Ramadan. Sedangkan kitab Taurat ya yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu diturunkannya di hari ke-6 dari bulan Ramadan. Adapun kitab Injil diturunkannya di hari ke-13 setelah berlalu dari bulan Ramadan. Jadi hari ke-13 bulan Ramadan. Dan Al-Qur'an ya, kitabnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu diturunkan setelah 14 hari berlalu dari bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Di mana semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diturunkannya di bulan Ramadan gitu. Emangnya dulu namanya ada Ramadan. Nah, namanya bisa berbeda-beda. Meskipun ya, dulu sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, nama-nama kayak Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Ramadan itu sudah ada, ya sudah ada. Dan kemudian sudah ada nama-nama itu. Dan ketika kemudian Nabi Muhammad menjadi nabi, itu tetap dipakai nama-nama bulan-bulan Hijriyah itu tetap dipakai gitu. Nah, dan kemudian sedangkan kalau ketika Nabi Ibrahim diturunkan Suhuf, kemudian Nabi Musa diturunkan Taurat. Nah, nama bulannya bisa berbeda, tapi waktunya sama pada saat bulan Ramadan bagi kita kaum muslimin gitu, teman-teman. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak sebelum Kak Atina cerita tentang bagaimana sih orang-orang pada masa sahabat radhiyallahu anhum, kemudian di masa orang-orang solih sebelum kita, para ulama itu menghabiskan waktu Ramadan mereka tuh ngapain, dan kemudian apa saja sih keutamaan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, ada yang mau bertanya? Oke, kalau kitab-kitab sebelumnya, nah belum apa-apa kalau yang belum kepikiran. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu pakai bahasa apa? Ya, bahasanya itu berbeda-beda ya, karena kan mereka para nabi diutusnya ke wilayah yang berbeda-beda ya. Ada Nabi Ibrahim yang awalnya diturunkan di Irak, kemudian, iya sayang, Baba sama Baba. Kemudian ke Baitul Maqdis ya. Terus kemudian jadi ada nabi-nabi yang seperti ada nabi yang berbahasa Aramaik, kemudian ada bahasa yang lain. Insya Allah kalau teman-teman mau nanti Kak Atira siapin materi kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang khusus ngebahas tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, terus kemudian mereka itu berbahasa apa sih, kemudian kitabnya itu bahasanya apa gitu, kemudian kayak kitab Taurat itu kayak apa ya, di dalam itu seperti apa, Injil tuh kayak apa gitu, terus kenapa sih kita harus berpegang kepada kitab Al-Quran. Nah, itu kapan-kapan kita bisa bedah dari segi sejarahnya juga, insya Allah kalau mau teman-teman mau kita bikin liko atau halakoh lagi, insya Allah. Iya, insya Allah. Nah, terus kemudian oke, ini belum ada yang pertanyaan lagi ya. Nah, kemudian gimana sih caranya supaya Ramadan ini adalah menjadi Ramadan yang terindah ya, Ramadan yang terbaik ya. Pertama, jangan lupa niat ya, perbaiki niat ya, dan kemudian berniat. Makanya kalau di dalam hadis itu ya, bahwa seseorang itu dicatat amalnya sesuai dengan niatnya. Dan kemudian seseorang itu kalau kita misalnya mau sholat aja kita harus berniat ya, baik berniatnya yang di dalam hati ya, atau ada yang juga yang seperti di mazhab Syafi'i itu dilafalkan sedikit ya dengan suara yang tidak kencang gitu kan, kalau mau sholat, atau kalau misalnya lagi berpuasa tuh suka diajak sama imamnya lagi sholat tarawih, waktu udah berakhir sholat tarawih tuh, nawaitu ya saumal ghadin, aku berniat puasa besok ya kan lillahi ta'ala gitu, karena Allah Ta'ala. Kenapa kita harus berniat? Supaya kita tuh jadi kayak
apa yang kita niatkan itu kemudian masuk ke otak kita ya, dan kita kemudian jadi bersemangat untuk mengerjakannya. Maka dari sekarang kita niatkan bahwa ini adalah Ramadan terbaik ya. Pertama, ambil Quran habis ini, wudhu dulu jangan lupa ya. Terus kemudian sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, Mi'raj itu kan, Isra itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buraq, kemudian Rasulullah itu Mi'raj ke langit ya, kemudian bertemu para nabi di tiap lapis langit, kemudian juga ke surga, jalan-jalan di surga Rasulullah bersama malaikat Jibril ya, diantarkan malaikat Jibril. Rasulullah cerita bahwa Rasulullah mendengar ada suara langkah kaki. Suara langkah kaki siapa gitu. Ternyata Rasulullah hafal ini adalah suara langkah kaki salah seorang sahabat yang Rasulullah sayangi. Nah, sahabatnya ini berkulit hitam. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Apa? Nah, sahabat Nabi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj lagi jalan-jalan di surga, itu Rasulullah mendengar suara telapak kaki salah satu sahabat tersebut. Iya, Bilal bin Rabah. Nah, jadi sahabat ini didengar suaranya, jasadnya dan rohnya itu belum ada di surga karena masih hidup orangnya. Tapi Allah memperdengarkan suara telapak kakinya Bilal itu udah nyampe surga. Kenapa ya? Nah, karena ternyata kemudian Rasulullah tanya kepada Bilal, apa yang kamu biasa lakukan gitu sampai suara telapak kakimu berjalan aja itu aku dengar di surga. Ternyata yang beliau lakukan adalah setiap kali batal wudhu, Bilal bin Rabah ini ya, beliau kan adalah bekas budak yang dimerdekakan ya, yang berkulit hitam karena dari Habasyah ya, dari Ethiopia. Nah, kemudian dari Afrika. Kemudian dia itu setiap kali batal wudhu itu berusaha berwudhu lagi dan kemudian sholat sunnah 2 rakaat sesudah wudhu. Jadi ada sholat sunnah yang namanya sholat sunnah sesudah wudhu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa ya berwudhu, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian baca Al-Quran gitu. Setiap istirahat nanti nggak apa-apa, kemudian nanti bisa baca Quran lagi. Kemudian jangan lupa nanti sholat tarawih gitu. Dan di sela-sela nanti bisa sambil misalnya nunggu imam, bisa baca Al-Quran lagi gitu. Nah, bangun koneksi kita kepada Allah supaya Allah itu semakin terasa dekat dengan hati kita, dan insya Allah doa-doa kita akan diijabah di waktu-waktu yang paling tepat. Kadang-kadang kita suka nggak sabar ya. Di surat Al-Isra itu disebutkan bahwa wa kanal insanu Nah, bahwa bentar ya, maaf ini ada anak. Nah, bahwa manusia itu ajula ya. Ajula itu tergesa-gesa dalam arti apa? Pengennya buru-buru kalau berdoa itu dikabulkan saat itu juga. Pengennya kita kayak bikin deadline sama Allah. Ya Allah, aku mau ujian gitu. Sebulan lagi ya Allah berikanlah kemudahan ya Allah, aku berhasil gitu kan. Kita kasih deadline kepada Allah. Itu kayaknya kira-kira kita sopan nggak ya? Kita aja bilang misalnya gini, Bu, pokoknya ya Bu ya, aku pengen punya ini bulan depan gitu. Kita aja ngerasa itu nggak sopan, apalagi kepada Allah yang menciptakan gitu. Atau kita bilang kepada guru kita, Bu Guru, pokoknya atau dosen kita ya, bahwa saya pengennya habis ini nanti ada ini gitu. Saya mendapatkan ini setelah saya bersusah payah gitu. Kita kayak ngasih deadline sama Allah gitu kan. Nah, kita itu kira-kira apa sayang? Oh, nggak apa-apa, nanti mau beresin. Nah, kita tuh kadang-kadang lupa gitu bahwa kita adalah hamba yang Allah ciptakan gitu. Nah, Allah itu senang mendengarkan doa-doa kita. Terus kemudian tapi sayangnya kita itu ajula, tergesa-gesa. Nah, padahal Allah sebagai yang menciptakan kita paling tahu kapan waktu yang paling tepat kita mendapatkan hal tersebut ya. Kadang-kadang tuh kadang suka kayak mikir gitu. Pernah mendapatkan sesuatu yang ternyata doanya adalah doa bertahun-tahun yang lalu gitu. Nah, Kak Anissa, adiknya Kak Atina, itu ketika usia SMP kelas 1 ya, apa kelas 6 SD ya? Itu menuliskan 100 cita-citaku ya. Nah, kemudian di 100 cita-citaku dituliskan benar-benar ya, 100 cita-citaku, kemudian ternyata Allah berikan kabulkan satu persatu waktunya sekian tahun berikutnya. Jadi dia itu menuliskan, Kak Anissa ini adiknya Kak Tina itu menuliskan bahwa
aku pengen bisa minimal 5 bahasa. Ya, alhamdulillah sekarang dia udah bisa bahkan 6 bahasa. Nah, kemudian bahasa Indonesia tentu ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Turki, Turki Utsmani ya. Ada Turki Utsmani, beda. Jadi Osmanlı namanya, bahasa Turki kuno. Kemudian bahasa Ibrani. Jadi apa yang dituliskan seseorang yang baru lulus SD saat itu ya, sebagai 100 cita-citaku dan 100 doaku itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak aku pengen umrah ya, buat anak umur 12 tahun buat ngebayangin aku umrah itu nggak kebayang. Aku pengen bisa bisnis, dan sekarang dia tinggal di Turki. Apa namanya, usianya masih 20 berapa. Itu bahkan dia udah punya bisnis sendiri gitu selama di Turki gitu. Dan kemudian banyak sekali yang cita-cita yang pas lagi dituliskan oleh anak baru lulus kelas 6 SD itu yang kemudian dikabulkan oleh Allah sekian waktu berikutnya ya. Pernah juga Kak Tina tiba-tiba berdoa atau terbesit ya di dalam hati waktu itu. Padahal sesuatu yang kayak doa yang terasa yang sebenarnya ya remeh lah kalau didoakan gitu. Karena kayak Kak Tina lagi pengen, aduh aku lagi sakit waktu itu gitu kan, pengen makan buah anggur gitu. Tiba-tiba ada orang masuk bawa anggur gitu kan. Itu adalah doa yang nggak sengaja gitu kan, maksudnya kepengen gitu. Nah, jadi Allah itu kadang-kadang memberikan kita sesuatu bisa sesegera mungkin, bisa juga ditunda di waktu yang paling tepat, yang paling kita siap. Jadi jangan sampai kita ngerasa bahwa, "Oh, aku kok nggak dikabulkan doa-doanya." Nah, itu sesuatu yang salah ya. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa kalau kita apa namanya ingin doa-doa kita diijabah, maka kemudian perbanyaklah baca Al-Quran ya. Kemudian baca Al-Quran juga boleh loh teman-teman. Misalnya lagi sholat tarawih, sholat qiyamul lail maksud Kak Tina, qiyamul lail ya, sholat malam, terus kemudian belum banyak hafalan Qur'annya, boleh pegang mushaf itu boleh ya. Jadi tapi kalau ada imamnya ya susah ya, apa namanya, kita ya ngikutin bacaan imam ya kan, kadang-kadang imamnya itu nggak berurutan. Tapi kalau lagi baca sendiri ya, maka kemudian kita boleh megang mushaf. Nanti kalau lagi apa namanya, mau sujud gitu, kemudian itu kita letakkan gitu. Atau misalnya bisa juga kalau orang-orang Arab itu biasanya naruh ada kayak rehel apa namanya, buat naruh Quran gitu, atau meja yang agak tinggi supaya kalau kita mau sujud atau ruku, itu kita ruku dan sujud kan harus sempurna ya, tangan itu harus diletakkan di lutut gitu. Jadi kita taruh dulu di meja dekat kita, lalu kemudian kita ruku yang sempurna, terus kemudian nanti sujud yang sempurna, baru bangun lagi ambil mushafnya lagi gitu. Nah, kemudian sampai sini kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Oh ya, Kak, tergesa-gesa dimaksud baik kepengen dikabulkan cepat atau mencakup kita doa sambil cepat gitu ngomongnya. Nah, jadi tergesa-gesa di sini adalah kepengen pertama juga kalau ngomongin cepet-cepet, misalnya gini, kira-kira kita paham nggak? Atau misalnya kita ngomong nih sama adik kita atau kakak kita atau sama guru kita atau orang tua kita misalnya, "Mah, aku kira-kira mama kita paham nggak?" Enggak kan? Nah, gitu. Jadi meskipun Allah mengetahui apa yang di dalam hati kita, tapi kita enggak, kayaknya kurang sopan deh kalau kita seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Makanya diajarkan nih ya, kalau misalnya seseorang mau berdoa, maka kemudian diminta istighfar dulu. Kenapa harus istighfar? Supaya kita membersihkan diri dan hati kita supaya berdoa untuk doa-doa yang baik saja. Dan kemudian supaya kan Allah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ya, bahwa beliau bersabda bahwa orang yang bersih ya dari dosa-dosa, maka kemudian nanti doanya lebih mudah diijabah ya. Nah, kita kan kita apa ya, pastilah dalam kehidupan kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan ya. Tapi Allah meminta kita atau mengajarkan kita untuk kita itu terus bertaubat, dan Allah senang orang yang rajin bertaubat. Melakukan kesalahan, kemudian tiba-tiba ingat lagi, jangan berbuat kesalahan lagi, justru bertaubat, kemudian melakukan kesalahan yang lain, tapi berusaha bertaubat dan beristighfar lagi. Karena itu diminta kita tuh kalau lagi mau doa, istighfar dulu, kemudian bertasbih, ya kan, 33 kali, bertahlil 33 kali, kemudian baca Al-Fatihah, lalu berdoa. Kenapa step by step kayak gitu? Supaya kita pertama tadi membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa, supaya nanti doanya tuh langsung nyampe ya. Terus kemudian juga supaya nanti apa namanya, doanya jadi perlahan gitu. Jadi kayak kita lagi bikin pidato aja kan kayak
ada ini dulu nih, ada muqaddimahnya dulu gitu kan, nggak langsung ngomong to the point aja gitu kan. Nah, meskipun Allah Maha Tahu dan Allah Maha Tahu bahwa kalau kita berdoa dengan apa namanya kapanpun itu insya Allah Allah akan memberikan atau mengijabah doa kita. Nah, kemudian, nah juga yang dimaksud dengan ajula itu adalah seseorang yang tergesa-gesa kepengen dikabulkan doanya tadi ya, kepengennya segera mungkin gitu. Pengennya kalau kita udah ngasih deadline kepada Allah, Allah ngasihnya saat itu juga gitu. Padahal Allah tahu ternyata bukan saat itu waktu yang tepat buat kita. Atau oh kurang sungguh-sungguh kita berusaha payah gitu. Atau udah susah payah berusaha, ternyata Allah punya rencana lain buat kita gitu teman-teman. Nah kemudian ada hal lain yang dimaksud dengan ajula, kata ulama tafsir bahwa ajula itu atau tergesa-gesa adalah seseorang yang mengatakan sesuatu kalimat yang buruk akhirnya jadi doa. Misalnya gini, ada orang naik motor ngebut banget, kesel banget dong kita karena kita jadi bahaya dong. Kemudian kita bilang, semoga orang itu jatuh gitu misalnya gitu kan. Nah, kemudian itu adalah menjadi doa ya. Kemudian misalnya gini, nak gitu kan. Ibu-ibu nih biasanya Katina udah punya dua babies jadinya udah inilah udah uma-uma. Nah, jadi apa namanya bilang jangan naik-naik nanti jatuh gitu kan. Ternyata karena seorang ibu mengatakan nanti jatuh bukan karena anak-anaknya itu mungkin kurang hati-hati, betul. Karena namanya anak kecil itu kan masih perkembangannya itu kan terus berkembang. Tapi ternyata karena doanya si ibu itu, kemudian anaknya itu menjadi jatuh. Inilah yang kemudian kata ulama tafsir dikatakan sebagai sesuatu yang ajula. Tergesa-gesa berdoa pada sesuatu yang sebenarnya kita nggak pengen itu jadi doa, tapi kemudian itu akhirnya jadi sesuatu yang seperti doa gitu. Kemudian kayak misalnya kita ngelihat ada seseorang yang kita nggak sukain gitu kan, kemudian kita doain semoga tuh orang gagal gitu kan, semoga orang itu nggak berhasil gitu kan. Nah itu jadi doa dan kita nggak pengen dong ketika kita mengatakan seperti itu kepada orang lain, kemudian ternyata di lain waktu ada orang lain yang melakukan hal yang sama berdoa keburukan bagi kita gitu. Nah itulah tadi mengenai ajula ya, bahwa ajula itu doanya buru-buru banget, kepengen diburu-buru dikabulkan kayak kita ngasih deadline kepada Allah. Kemudian juga iya slide-nya nggak geser nih sebenarnya. Jadi tadi Katina bilang karena tadi tuh materi apa namanya Katina tuh lagi padat banget ngajar, jadi belum sempat masukin semua materi ke dalam slide. Nah, jadi ini nggak pakai slide, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian lalu tadi termasuk kita yang doa-doa yang hal-hal yang buruk ya. Nah, oke. Terus kemudian tadi ya apa aja sih yang harus kita dilakukan di bulan Ramadan ya? Pertama tadi membaca Al-Qur'an, memperbanyak baca Al-Qur'an. Kapanpun kita bisa lakukan baca Al-Qur'an ya. Kemudian juga sebentar Kak Tina ambil charger handphone ya. Chargernya bisa nyalakan ya? Nah, ya, nggak apa. Nggak apa, bisa motor paling tinggi. Jatuh. Nah, kemudian memperbanyak salat-salat sunnah yang biasanya apa namanya kita kurang banyak lakukan. Nah, mumpung ada kesempatan yaitu bulan Ramadan di mana semua pahala itu kayak dikali lipatnya tuh kayak apa namanya berlipat-lipat gitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim bahwa tanah surga itu subur. Seseorang yang kayak yang apa ya namanya memperbanyak pahala untuk masuk surga, maka kemudian nanti itu kayak subur sekali. Jadi kayak tanaman yang subur itu maka kemudian dia akan memperbanyak dengan sangat cepat gitu. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Jadi seseorang yang memperbanyak beribadah ya di antaranya misalnya sholat subuh. Nih, ada namanya kalau ada sholat subuh itu nanti ada sholat apa namanya Kak? Sholat apa? Oh ya sholat fajar. Nah, itu kemudian itu sholat ketika
matahari ini juga sholat sesudah matahari terbit gitu. Jadi kan habis sholat subuh itu kemudian nanti kita baca tilawatul Quran ya, baca Quran sampai kemudian berzikir doa pagi hari. Kemudian nanti matahari terbit. Ketika matahari terbit itu ada namanya sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah bentar aja gitu. Terus kemudian nanti pengen istirahat dulu ya karena lagi puasa nih ya, kadang-kadang ngantuk gitu misalnya gitu kan. Nah, habis itu nanti istirahat ya, kemudian nanti bangun lagi buat sholat duha ya, sholat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat ya. Di mana sholat duha itu diantaranya memperbanyak kalau kita rajin sholat duha maka memperbanyak rezeki insya Allah. Kemudian juga nanti sholat zuhur, kan ada sholat zuhur qobliyah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sudah sholat zuhur gitu. Kenapa sih kayak banyak banget sholat sunah-sunah gitu? Kayaknya banyak banget di dalam Islam sholat sunnah. Ya, jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, disebutkan dalam hadis bahwa ketika malaikat itu sedang mencatat amal manusia yang kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian ditanya oleh lagi laporan nih kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian namanya manusia pasti kan ada kekurangannya. Misalnya lagi sholat tiba-tiba inget ya, apa ya misalnya, "Oh, kayaknya aku tadi belum ngerjain tugas," gitu misalnya. Atau kalau Katina misalnya apa ya, Katina tuh, belum persiapan apa gitu, atau, "Oh tadi kayaknya nyetrika," gitu, "lupa belum dimatiin," gitu. Atau tiba-tiba kalau Katina ada Aisyah Ali lari-lari, "Aduh itu lari-lari," gitu misalnya gitu kan. Itu tuh nggak fokus. Nah kemudian ada yang namanya sholat-sholat sunnah itu kemudian pahala dari kita memperbanyak sholat sunnah itu dimasukkan, ditambahkan, sehingga sholatnya kita menjadi pahalanya sempurna, gitu. Itulah mengapa ada sholat sunnah. Jadi, ketika Allah memberikan kita syariat ada sholat sunnah, sholat kemudian puasa sunnah, itu bukan mempersulit kita. Nah, tapi justru karena Allah sayang sama kita, kepinginnya kita tuh semuanya ya, kepinginnya Allah, kita semuanya itu masuk surga, gitu. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan namanya free will. Jadi dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu ini udah dikasih petunjuk nih. Pilihlah jalan yang lurus, jangan belok-belok gitu. Sekalinya belok, buru-buru lurus lagi gitu kan. Nah, kemudian tapi Allah ini Allah sudah berikan kita dan petunjuk setiap kali kita melakukan kesalahan ada aja pasti yang ngingetin. Entah tiba-tiba kita lagi baca apa, oh ya Allah, tadi kayaknya ini salah nih, kayaknya ini aku banget, aku udah diingatkan oleh Allah. Atau tiba-tiba seseorang mengingatkan kita gitu kan. Itu sebenarnya adalah hidayah. Jadi hidayah atau petunjuk dari Allah adalah kasih sayang dari Allah dan hadiah dari Allah buat kita. Jadi kalau misalnya kita ngerasa ada seseorang yang ngingetin kita atau kita baca sesuatu dan terasa diingatkan atau suara azan gitu kan atau apa gitu ngeliat tiba-tiba lagi malesnya sholat tiba-tiba ada anak sholihah banget sholat di dekat kita gitu. Itu sebenarnya adalah petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah gitu. Kita tangkap kalau dapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian dan Islam itu justru kata Nabi Muhammad SAW itu adalah agama yang memberikan banyak kemudahan ya. Bahkan syariat Nabi sebelumnya yaitu Nabi Musa alaihissalam ya yang diutus kepada Bani Israel itu justru sulit. Kenapa? Karena orang-orang dari Bani Israel itu mereka setiap kali diperintahkan sesuatu oleh Nabi mereka itu bukannya ngikutin dulu, tapi mereka ngejawab kayak misalnya kalian baca deh surat Al-Baqarah. Ketika Allah memerintahkan Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, itu untuk menyembelih ya. Kalau kita kan ada Idul Adha. Idul Adha kita tahu oh udah mau Idul Adha nih. Maka kemudian orang-orang yang tadinya udah nabung gitu kan atau ada kelebihan rezeki, itu dia kemudian akan membeli kambing atau sapi atau bisa juga unta ya. Nah, kemudian akan disembelih ya. Lalu kemudian tapi tidak harus nanya dulu kambingnya jantan atau betina, kambingnya warna apa. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bani Israel. Mereka itu ketika disuruh sama Nabi Musa untuk udhiyah atau menyembelih, mereka itu justru nanya, kambingnya warna apa ya? Coba kalian baca surat Al-Baqarah ya. Nanti. Kemudian hewannya warna apa? Sapi mereka. Makanya Al-Baqarah namanya sapi kan artinya. Nah, sapinya warna apa ya? Kemudian sapinya jantan atau betina? Kemudian apakah sapinya sudah dipakai membajak atau tidak gitu. Jadi mereka nanya dulu
sampai mereka karena dijawab oleh Nabi Musa, seandainya mereka itu Bani Israel tidak bertanya kepada Nabi Musa sedetil itu, maka sapi manapun akan diperbolehkan untuk disembelih. Tapi karena mereka nanya, kemudian akhirnya diperjelas, diberitahu oleh Nabi Musa, maka kemudian syariatnya mereka pun makin sulit, semakin spesifik nyari sapinya, dan hampir-hampir katanya Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang Bani Israel itu nggak dapat sapi yang dimaksud, dan mereka hampir-hampir tidak menyembelih sapi ya. Nah kemudian begitu juga dengan ajaran-ajaran yang lain, karena mereka ngejawab dulu dan akhirnya mereka seperti itu. Syariatnya itu, aturan agamanya tuh sangat sulit, sangat ketat ya. Nah sampai sini kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Iya, banyak ya pertanyaannya gitu. Ya salat syuruk. Nah, banyak ya nanya dan mempersulit diri ya gitu. Iya, betul gitu. Jadi justru kita ikutin aja gitu. Kalau kita pengen taunya sesuatunya yang sesuatu yang memang tambah ilmu, bukan mempersulit diri gitu. Jadinya dapatkah itu sapinya, Kak? Akhirnya dapat. Tapi itu kata Allah, jadi hampir-hampir mereka nggak menyembelih, karena mereka nggak dapat sapi yang kayak gitu. Ditanya kan warnanya jantan atau betina gitu kan. Terus kemudian juga udah dipakai membajak atau enggak. Kalau kita kan nggak nanya kayak gitu. Kalau mau misalnya kita mau kurban, kita nanya ke tukang kurbannya ya, misalnya mau beli kambing. Pak, ada kambing yang warnanya putih aja bersih ya Pak, yang udah yang nggak ada noda sedikit pun Pak. Kemudian pengennya yang tanduknya ukurannya berapa senti Pak, telinganya juga Pak, gitu kan. Itu kan terus kemudian nggak pernah diajak ke sawah, cuman di kandangnya aja Pak, gitu. Misalnya itu kan, wah kita kayak diusir kayaknya kalau kita kayak gitu. Nah, itulah mengenai tadi ya di bulan Ramadan, kemudian nanti sebelum ada sholat qobliyah dan ba'diyah ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian sholat asar maaf, kemudian 3 rakaat sudah sholat maghrib. Itu kita diberikan waktu-waktu itu gitu. Kalau kita mau lakukan maka kita lakukan, itu namanya sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang kita lakukan maka kita akan dapat pahala dan akan bisa menyempurnakan kebaikan-kebaikan dan pahala yang sebelumnya kurang gitu. Kayak tadi misalnya sholat asarnya kurang sempurna gitu. Nah, terus kemudian ada sholat isya, lalu kemudian ada sholat tarawih, sholat malam. Jadi justru karena kita seringnya mendekat atau taqarrub ilallah di bulan Ramadan ya, banyak banget sholat-sholatnya. Ada sholat tarawih, nanti ada sholat qiyamul lail lagi, sholat malam atau sholat tahajud ya. Itu justru kita akan semakin dekat kepada Allah ya. Kemudian terus nanti habis bulan Ramadan, nanti kan ada Idul Adha ya, Idul Fitri maaf. Idul Fitri. Nah, itu kayak berlibur ya, haflah gitu kan. Kita bisa bersilaturahim dan makan ya. Kemudian nanti ada puasa 10 Syawal ya. Nah, para ulama itu biasa dan orang-orang terdahulu itu biasa puasa 10 hari dan kemudian 30 hari di bulan Ramadan plus 10 hari. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita puasa 10 hari di bulan Syawal, dan paling bagus kalau langsung tuh nggak jauh dari sesudah Idul Fitri. Ya kalau pengen silaturahim dulu nggak apa-apa sih. Nah, tapi kalau bisa nggak jauh-jauh dari bulan Ramadan gitu. Jangan sampai ujung-ujung Syawal gitu. Kenapa? Karena seseorang itu kalau 30 hari plus 10 hari, jadi totalnya 40 hari, mengerjakan sesuatu, jadi rutinitas, jadi kebiasaan, maka itu akan menjadi sesuatu yang melekat pada diri mereka, gitu. Nah, makanya Kak Atina pernah diceritakan oleh salah satu dosen ya, salah satu ustadz yang beliau ngajar hadis, beliau cerita, suatu kali ada masjid kecurian uang uang infaknya. Akhirnya kan karena ada CCTV ketahuan, jadi akhirnya ditangkaplah orang tersebut. Lalu apa yang jamaah masjid lakukan? Apakah langsung langsung memukul ya, dipukulin? Tidak, mereka justru pinter nih mereka. Disuruh orang tersebut di dalam masjid ya, nggak boleh keluar dari masjid selama 40 hari. Kenapa 40 hari? Diminta untuk bantuin bersih-bersih masjid, bener-bener nggak boleh keluar ya. Nah, nggak boleh keluar dari masjid, kemudian
sholat berjamaah di masjid, sholat sunnah di masjid, bener-bener ada yang ngejagain. Pokoknya dipastiin orang itu 40 hari nggak keluar masjid. Sholat malam, baca Quran, kemudian bantuin bersih-bersih ya, jadi kayak bantuin jadi marbotnya masjid. Setelah 40 hari, Masya Allah, tuh orang bapak itu ya, atau laki-laki itu ya, karena nggak tahu bapak atau pemuda, itu kemudian jadi seseorang yang soleh ya, yang kemudian wajahnya setelah 40 hari itu bersinar. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaannya selama 40 hari baca Al-Quran, sholat, kemudian mendekatkan diri kepada masjid gitu. Nah, jadi itulah 40 hari menjadi kebiasaan, dan setelah keluar dari 40 hari maka orang tersebut jadinya akhirnya nggak perlu di apa namanya sampai akhirnya nggak perlu sampai dipukul dan sebagainya. Orang tersebut kemudian bertaubat dan mengingat bahwa hal-hal yang dilakukan adalah sesuatu yang salah gitu. Jadi itulah kenapa 40 hari itu kita disunahkan ya, diajarkan 30 hari berpuasa plus 10 hari di bulan Syawal gitu. Nah, ada lagi nggak nih yang mau tanya atau mau cerita-cerita? Boleh. Semoga nggak ngebosenin ya kalau apa namanya dengan Kak Atina hari ini ya. Nah, kalau para salafus sholih itu apa sih? Salafus sholih itu artinya adalah pendahulu seperti para sahabat, para tabiin. Tabiin itu apa? Tabiin itu adalah masa atau generasi di sesudah masa sahabat. Jadi kalau para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang masuk Islam dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sahabat Nabi. Jadi pernah di kehidupannya bertemu dengan Nabi Muhammad, belajar langsung kepada Nabi Muhammad. Lalu sesudah masa sahabat ada namanya masa tabiin. Tabiin adalah yang pernah bertemu dan berguru kepada para sahabat, tapi belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Kemudian ada namanya tabiin, sesudahnya masa tabiin. Bertemu dengan tabiin, tapi nggak bertemu dengan para sahabat. Nah ya, salafus sholih adalah salaf itu artinya masa lalu ya, maksudnya yang mendahului kita. Sholih adalah orang-orang sholih. Jadi orang-orang sholih dari masa tadi sahabat, tabiin dan tabiin ya. Mereka itu biasa kalau bulan Ramadan ya ada yang puas apa namanya sebagaimana Rasulullah SAW itu setiap malam menghatamkan setoran Al-Quran 30 juz loh, bayangin 30 juz satu malam. Kita aja mungkin kalau lagi berusaha 30 juz ini aku udah lama baca Quran 30 juz kok nggak hatam-hatam, kayaknya itu kalau aku udah baca 30 juz selesai kayaknya aku syukuran deh gitu. Makanya kalau ada orang-orang ya dari kampung misalnya kalau habis 30 juz hatam tilawah nih ya, belum hafalan, itu biasanya syukuran. Kenapa? Karena bersyukur sekali bisa menghatamkan bacaan Al-Quran. Nah, ini ada para sahabat dan kemudian para orang-orang saleh ya. Itu mereka menghatamkan Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW, yaitu menghatamkannya 30 juz dalam satu malam di bulan Ramadan. Ada juga yang menghatamkan ya setiap 30 juz setiap 3 hari ya, tiap 3 hari berarti satu harinya itu 10 juz gitu. Nah, kalau kita ya mungkin sebisa mungkin lah ya untuk berusaha mengikuti mereka gitu. Ada kemudian juga yang apa namanya, mengajar di bulan Ramadan. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, misalnya ada anak TPA ya, atau adik-adik kita lah, kita ajarkan Al-Quran. Nah, itu pahalanya itu luar biasa gitu, teman-teman. Meskipun kita ngerasa, "Oke, aku ilmunya nggak banyak lah, tapi bismillah," gitu kan. Karena pasti, dengan kita mengajar, insya Allah kita makin mendapatkan keberkahan dan makin jago, makin lebih baik lagi gitu. Nah, Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu menghatamkan 60 kali. Ya Allah, Masya Allah ya, banyak banget ya. Nah, terus kemudian nih, siapa lagi nih? Nah, ada seorang Wa'an Muhammad bin Mas'ar nih. Dia Muhammad bin Mas'ar itu menceritakan bahwa ayahku itu la yanamu, tidak tidur sampai membaca setengah Al-Quran. Setengah Al-Quran tuh 15 juz loh, banyak banget kan. Masya Allah ya. Nah, kemudian ada wa ani bin Wahbin qila li ukhti Malik. Nah, Ibn Wahab itu mengatakan ya dia mengatakan bahwa Malik ya, apa namanya, Malik itu kalau di rumahnya itu sibuknya ngapain sih, kata Ibn Wahab nanya kepada saudari perempuannya Malik ya. Nah, itu masih kerabat. Terus kemudian katanya saudari perempuannya, Malik itu kalau di rumahnya itu sibuknya baca Quran gitu. Ternyata Masya Allah ya. Nah, terus kemudian
tentang ini. Al-Baghawi mengatakan dari kakekku ya, bahwasanya beliau kakeknya Imam Al-Baghawi ya, seorang ulama ya, itu selama 40 tahun hidupnya itu apa namanya, selalu menghatamkan Al-Qur'an ya setiap 3 hari gitu. Masya Allah ya, jadi setiap hari 10 juz gitu. Masya Allah. Nah, terus kemudian disebutkan bahwa ya dari Muhammad bin Ismail itu mengatakan bahwa setiap sholat tarawih itu pasti akan menghabiskan malamnya itu sepertiga malamnya itu untuk membaca Al-Quran dan nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, itulah tentang orang-orang yang Masya Allah gitu. Nah, Katina tadi mau nge-share video sama foto anak-anak Gaza yang mereka itu Masya Allah ya tetap membaca Al-Quran itu meskipun lagi di dalam keadaan apa namanya sulit, cuman Katina nggak sempat tadi masukin ininya PPT-nya, mungkin nanti bisa dikirim ke Mbak Kiki ya bagian relasi, Mbak Nunu bagian relasinya Isa SA. Nanti Kak dikirimin ke teman-teman semuanya ya bagaimana mereka tuh anak-anak di Gaza itu meskipun mereka itu sulit dalam keadaan sewaktu-waktu itu bisa dibom ya, tapi mereka tetap berusaha membaca Al-Quran. Bahkan ada yang Kak Tina baru lihat 3 hari yang lalu ya, seseorang yang digali dari reruntuhan bangunan. Jadi di Gaza itu loh teman-teman, rumahnya itu kan syukoh. Syukoh itu kayak model apartemen lah, tingkat-tingkat. Kenapa mereka kayak gitu bangun rumah? Karena biasanya satu bangunan itu adalah untuk satu keluarga besar. Mirip-mirip lah kayak kita orang-orang Jawa atau orang-orang Betawi atau mungkin daerah-daerah lain yang senengnya itu ngumpul satu keluarga besar. Kalau kita ngumpulnya itu kan tetanggaan kayak orang Betawi itu teman-teman di Betawi itu ada juga apa namanya saudara yang dari Betawi itu biasanya ini rumahnya itu sebelahan gitu. Oh ya Ustazah dari mana ya oke. Ya insya Allah. Nah, baik, apa namanya, bersebelahan. Kalau orang-orang Gaza itu ngebangun rumahnya, kakek, nenek, bahkan sampai uyutnya, itu tinggalnya di satu bangunan ya, di satu bangunan yang kemudian bertingkat-tingkat gitu. Jadi kalau misalnya Zionis penjajah ya, kita nggak boleh bilang pemerintah Israel. Kenapa? Mereka itu penjajah, mereka nggak berhak mengatakan mereka itu mendirikan negara yang normal, enggak gitu, karena mereka adalah penjajah. Nah, penjajah Zionis Israel itu ketika membom suatu gedung, maka hancur semuanya. Nah, 3 hari yang lalu Kak Tina lihat foto, video seseorang yang ketika digali, ternyata dia lagi pegang Al-Quran. Karena ini bulan Ramadan, jadi selalulah semua orang itu akan berusaha selalu membaca Al-Quran. Jadi dia dibom dalam keadaan apa namanya sedang membaca Al-Quran gitu. Masya Allah ya. Jadi kita kepengen akhir hidup kita adalah akhir hidup yang baik ya. Kemudian kita nggak pengen kita sedang melakukan kesalahan. Dan kalau kita memang melakukan kesalahan, maka hendaknya kita beristighfar dan kemudian bertaubat ya. Mengingat kemudian berusaha apa namanya beristighfar dan memohon ampun atas semua kesalahan-kesalahan kita. Nah, kemudian salah satunya adalah dengan sering-sering membaca Al-Quran dan kemudian terjemahannya. Dan nggak cuman itu, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang mungkin bukan bahasa kita sering dengar ya, atau kemudian kita nggak paham bahasa Arab, karena itu kita butuh belajar. Nah, itu kita belajar tafsir, cari guru untuk membahas tafsir ya. Kalau Katina punya kelas di Majelis Maimunah dan Isa itu setiap Selasa malam itu baca tafsir surat Al-Isra. Jadi teman-teman kalau yang nanti pengen ikutan boleh ya. Tapi sekarang lagi Ramadan ini lagi karena kita punya program yang lain, maka itu lagi libur dulu. Sesudah Ramadan insya Allah kalau teman-teman mau ikutan bisa daftar atau bisa ikutan maksudnya enggak itu free kok. Nah, itu setiap Selasa malam gitu. Nah, insya Allah itu jadi kita belajar tafsir, belajar tadabur juga supaya kita kayak nggak baca sesuatu yang kita nggak paham gitu, supaya semakin melekat di dalam hati kita insya Allah gitu teman-teman semua. Ini udah 4 menit atau belum? Kalau iya betul mereka koloni Israel yang menjajah, ya betul, Masya Allah. Nah, silakan ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Nih suatu kali ya, Qala Yahya al-Yamani ketika seseorang, nah, oke, seseorang dari saudari namanya dari Yahya al-Yamani itu apa namanya sedang mau meninggal ya. Kemudian
dia menangis gitu kan. Oke. Nah, jadi seseorang dari saudari perempuan saudari perempuan dari seseorang itu baru saja meninggal. Jadi dia laki-laki punya saudari perempuan gitu. Nah, saudari perempuannya itu nangis ketika abangnya itu meninggal ya. Nah, terus kemudian ditanya, "Kenapa kamu menangis, Dik?" gitu. Terus kemudian kata saudari perempuan ini, "Aku menangis karena sudut itu adalah sudut ketika yang biasa dipakai oleh abangku untuk baca Al-Qur'an." Gitu. Nah, teman-teman yang, apa namanya, yang kita itu jadi sebagaimana yang disebutkan oleh yang diceritakan apa, yang mana? Oh ini, dicolok atau dicoba? Oke. Nah, jadi, para, nabi itu punya yang namanya mihrab. Mihrab itu adalah sudut seseorang itu untuk berzikir dan sholatnya bukan sholat fardu ya, kecuali kalau emang lagi sholat fardu, ya nggak apa-apa, ya sholat wajib, tapi itu adalah adalah sudut untuk memperbanyak sholat dan berzikir juga membaca membaca Al-Qur'an gitu. Itu namanya mihrab ya. Seperti Sayyidah Maryam itu punya mihrab di dalam Masjidil Aqsa. Kemudian ada nabi-nabi yang lain itu seperti Nabi Zakaria punya mihrab di Masjidil Aqsa. Nah, kita juga seharusnya punya sudut yang kita happy untuk tenang baca Al-Qur'an di sana. Ya seperti yang tadi ya, bahkan kemudian si adik tadi itu nangis ketika abangnya wafat. Kenapa? Dia kehilangan sosok abangnya yang biasanya baca Quran di sudut itu, gitu ya. Nah, itu di antara kisah-kisah mengenai orang-orang salafus salih atau orang-orang solih dari sebelum kita yang mereka itu memperbanyak baca Al-Qur'an gitu. Ya, ada yang kemudian dari Thabit Al-Banani, dari Syu'bah bahwasanya Thabit itu setiap malam itu setiap hari itu membaca Al-Qur'an ya, baik di malam dan di siang hari, sedangkan di siang harinya itu biasanya beliau pasti berpuasa gitu. Nah, terus kemudian di malam hari ini ada Asad bin Al-Farraj itu mengatakan bahwa dia setiap hari itu berazam supaya malam harinya itu dijadikan malam yang penuh dengan Al-Qur'an gitu. Nah, oke, saya kembalikan ya kepada moderator kalau ada yang mau ditambahkan. Masya Allah, jazakallah khair pada Ustazah Atina yang sudah menyampaikan materi dan pengalamannya ya tadi Masya Allah luar biasa gitu dari pengalaman adiknya yang menuliskan 100 keinginan setelah lulus SD dan ternyata memang betul ya Allah itu akan mengabulkan doa kita ketika waktunya sudah tepat dan ketika kitanya sendiri sudah siap ya Masya Allah luar biasa gitu ya. Jadi dan memang Al-Quran itu eh apa ya cara kita reconnect dengan Allah Masya Allah luar biasa ya. Tadi yang disampaikan oleh Ustazah tapi tadi ada beberapa poin yang ditulis gitu ya bahwa Al-Quran adalah hadiah bagi umat Islam yang merupakan pembeda bagi yang hak dan yang batil dan Al-Quran itu diturunkan setelah 14 hari Ramadan berlalu. Insya Allah jazakallahu khairan katsira pada Ustazah Atina yang dengan semangat luar biasa menyampaikan materinya jadi ke kitanya juga kayak semangat banget gitu ya untuk mendengarkannya dan luar biasa. Ya, masih ada waktu sebelum kita tutup bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom chat, boleh open mic. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Adakah yang mau bertanya? Kalau yang di chat mah udah ya, tadi udah semua terjawab. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, mumpung ustaznya masih ada nih. Oh ya ustazah kalau misalkan itu tadi yang program tafsir dan tadabur Al-Isra. Al-Isra ya, setiap malam Selasa itu daftarnya gimana ustazah? Nanti bisa dikasih sama Mbak Nunu ya, nomor kontak adminnya ISA, Institut Al-Aqsa untuk Riset Perdamaian ya. Nanti untuk mendaftar dimasukkan ke grup komunitas muslimahnya ISA namanya Majelis Maimunah. Jadi nanti setiap Selasa malam insya Allah sesudah bulan Ramadan kita mulai lagi kajian ya.
Itu khusus surat Al-Isra aja atau ada surat-surat lain, Kalau Mbak? sekarang kita hatamin dulu nih, surat Al-Isra aja nggak, udah lama banget, berapa bulan nggak hatam-hatam karena panjang. Oh, tapi nggak apa-apa itu kita ikut di tengah-tengah gitu. Karena kan Nggak sebenarnya apa-apa kan ini apa namanya manfaatnya insya Allah dapat walaupun kita belajar satu ayat kemudian mendapatkan manfaatnya, jadi nggak apa-apa gitu. siap-siap. Dapat. Teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan belum ada pertanyaan, mungkin dari Ustazah ada hal lain yang mau disampaikan dulu gitu. Misalkan ada yang terpotong dari punten ya, reminder karena ini sampai jam 3 kegiatannya. Oh, Karena gitu. ada dan satu, ya, karena memang di agendanya sampai jam 3 gitu. Makanya tadi di reminder 4 menit lagi. Kalau misalkan dari teman-teman belum ada pertanyaan, mungkin dari Ustazah ada yang mau disampaikan lagi gitu terkait no other but Quran in Ramadan. Iya, Masya Allah ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah sama-sama hari ini kita kumpul ya, silaturahim ya. Nah, cuman pengen cerita aja dulu itu ketika kami belajar Al-Quran. Jadi Kak Tina itu pernah mengalami masa ketika apa namanya kecelakaan jadi luar biasa, jadi jatuh ya dari ketinggian sekitar 16 sampai 17 meter. Kemudian saat lagi belajar di Syam. Kemudian di lokasi namanya Busro, ya Busro itu nggak jauh dari Busro itu tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu usia 12 tahun bertemu bersama Abu Thalib pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diajak untuk berdagang ke Syam dari Mekah ke Syam ya, kemudian lewat wilayah ya di namanya Busro yang saat ini masuk ke Suriah atau Syria. Nah itu terus kemudian di sana Rasulullah itu bertemu dengan pendeta Buhairah, yang kemudian kata pendeta Buhairah ditanya, siapa dia, siapa anak ini? Kemudian kata Abu Thalib pamannya Rasulullah, ini anakku. Terus kemudian katanya pendeta Buhairah ini ya, saat itu Rasulullah belum jadi nabi, masih 12 tahun kan. Nah, kemudian kata pendeta Buhairah tersebut ya, beliau masih mengikuti agama Nasrani yang masih asli. Jadi kitab-kitabnya itu belum ditahrif-tahrif ya, belum dirubah-rubah. Terus kemudian apa namanya eh, ini bukan anakmu gitu, aku tahu gitu. Terus kemudian aku membacanya di dalam kitab Injil gitu kan, kitab Injilnya masih asli saat itu ya. Terus kemudian aku melihat tanda-tanda kenabian pada anak ini, bawalah anak ini pulang. Kalau tidak dibawa dan kemudian orang Yahudi menemukannya, maka orang-orang Yahudi akan membunuhnya, kata pendeta Buhairah. Nah ini lokasinya tuh di Busro. Kemudian Katina lagi di situ pada usia sekitar 12 enggak bukan udah 15 tahun. 15 tahun ya. Terus kemudian kelas 1 SMA waktu itu. Terus kemudian lagi di sana dan kemudian kecelakaan jatuh ya karena di suatu namanya amfiteater Romawi ya. Terus kemudian jatuh sekitar 16 sampai 17 meter. Kemudian pendarahan hebat operasi kepala ya, dibedah gitu. Kemudian karena pendarahan di kepala, kemudian dalam keadaan kayak nggak sadar ya, semacam koma atau ditidurkan waktu itu ya karena operasi besar. Terus kemudian akhirnya Kak Tina berdoa gitu, kepingin supaya saat itu belum hatam Al-Qurannya, kepinginnya supaya ya Allah jangan sampai aku meninggal dalam keadaan, berikanlah aku usia yang usia aku jangan sampai aku meninggal dalam keadaan aku belum hatam Al-Quran gitu kan. Nah itu diantara doanya, dan sesudahnya itu Kak Tina itu susah untuk melihat, nggak bisa jalan tuh susah juga, bahkan makan pun susah gitu, bergerak tuh susah. Padahal pergi ke Syam waktu itu, pergi ke Damaskus, kepengen belajar Al-Quran, pengen ngambil sana, pengen tasmi Al-Quran kepada para guru, tapi jalan aja nggak bisa. Akhirnya kemudian setelah lama-lama itu sampai kemudian sampai dirawat di rumah sakit lumayan cukup lama ya. Ketika pulang ke rumah masuk rumah sakit lagi karena muntah-muntah, pendarahan dan sebagainya ya di kepala, di otak kan. Terus kemudian pulang ke rumah udah bisa di rumah, tapi kemudian tapi harus ada perawat, dan alhamdulillah nggak jauh dari tetangga itu ada dosen fakultas keperawatan yang kemudian beliau itu bersedia untuk merawat. Jadi karena harus disuntikkan obatnya pagi, siang, sore, sama tengah malam gitu, nggak diminum obatnya gitu kan. Kemudian di sini cairan itu karena dibuat semacam bolongan, karena kalau cairannya itu harus keluar, cairan mungkin sisa dari cairan otak itu harus keluar ya. Kemudian supaya kalau enggak nanti kepalanya itu membesar gitu. Jadi bantal itu harus diganti terus, basah terus. Jadi pakai bantal kecil yang dari pesawat dikasih apa namanya perban gitu. Jadi diganti terus dicuci terus karena terus keluar cairan. Terus kemudian akhirnya udah bisa perlahan ya, udah bisa jalan itu pertama berlatih merangkak karena doanya satu, aku dan kemudian baca Quran tuh nangis gitu, aku takut nggak bisa baca, nggak bisa ngelihat dan nggak bisa baca Quran lagi gitu. Akhirnya kemudian berusaha jalan, aku harus bisa, aku mau belajar
belajar. Aku ke sini untuk belajar Quran gitu kan. Aku pengen belajar sama syekhah, sama ustazah gitu. Akhirnya kemudian belajar jalan dengan cara, oh gimana caranya biar bisa belajar jalan? Oke, kalau baby biasanya belajar jalan tuh merangkak. Maka aku pun belajar dengan cara merangkak. Berangkak, kemudian ya merangkak, terus kemudian pegang-pegangan lama-lama, kemudian akhirnya bisa jalan ke masjid. Di masjid itu mau setoran aja susah, sholat aja masih susah gitu kan. Kemudian lama-lama alhamdulillah bisa, dan kemudian ya alhamdulillah gitu bisa belajar lagi gitu kan, meskipun kesusahan ngafal Quran tuh sakit kepala. Bahkan naruh benda aja, baru naruh benda misalnya kunci tiba-tiba lupa, dan kalau udah kelupaan lupa itu sakit sekali kepala ya, karena kan operasi besar gitu kan. Nah alhamdulillah dan sesudahnya bisa belajar terus karena doa semua orang-orang soleh di sekitar kita. Jadi karena itu mintalah doa-doa kepada orang-orang soleh di sekitar kita dan solihah ya, terutama dengan orang tua kita atau orang-orang tua di sekitar kita, dan juga para guru, karena doa-doa mereka itu insya Allah diijabah. Terus kemudian jangan merasa bahwa susah itu belajar Al-Quran, karena insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kalau kita mau bersusah payah gitu. Terus kemudian tadi Al-Quran itu akan mendekatkan koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terindah buat teman-teman semuanya, di mana semakin dekat kita kepada Allah, dan kemudian apa namanya ibadahnya juga semakin semakin lebih baik lagi insya Allah. Gitu teman-teman. Ini Masya Ali nih Allah, yang tadi narik-narik kerudung umanya. Masya Allah, luar biasa ya maksudnya. eh apa ya, kisahnya luar biasa sekali gitu ya. Doa yang cukup luar biasa juga gitu ketika Ustazah setelah kecelakaan gitu tidak ingin meninggal dalam kondisi belum menghatamkan Al-Quran gitu ya. Ya mudah-mudahan ini jadi motivasi besar ya buat kita semua untuk terus belajar Al-Quran gitu, karena ya dengan apa ya, Al-Quran itu tuh emang semuanya ada di sana gitu. Kalau waktu itu di Ustaz Felix bilang tuh kalau misalkan kita mau memasang Lego itu ada buku panduannya 500 halaman ya. Dan kita hidup juga sama, ada panduannya apa itu, dan itu Al-Quran. Dan di Al-Quran itu Masya Allah banyak banget gitu ya, dalam mulai sejarah, syariat, fikih, dan lain sebagainya itu ada semuanya di Al-Quran. Makanya kalau misalkan ada masalah teh, jangan cuma cari di Google gitu ya, tapi cari di Al-Quran. Saya tuh jadi keingetan ini ya, maksudnya keingetan kalau Ustaz Nasrullah itu di bukunya Magnet Rezeki itu ada apa ya namanya? eh, rumus ya, rumus atau apa saya lupa. Namanya itu apa ya? Aduh, jadi lupa. Itu teh bukan palu gada apa ya? Pokoknya ketika kita punya masalah, kemudian berdoa dulu ya sesuai tuntunannya gitu, berdoa. Setelah berdoa, oh Garputala, namanya Garputala itu ya, Teh. Berdoa dulu, setelah berdoa baru buka Al-Quran gitu ya. Kemudian tunjuk satu ayat random gitu, dan insya Allah gitu dari ayat tersebut itu adalah jawaban dari permasalahan kita. Makanya kalau misalkan yang masih kebingungan cari solusi dari masalahnya apa, justru Al-Quran ada semuanya di sana Iya gitu. betul betul. Yang sangat luar biasa ya dari obrolan kita siang ini, no ada Quran in Ramadan. Memang tadi ya Al-Quran adalah pembeda bagi yang hak dan batil. Al-Quran juga sebagai petunjuk hidup kita. Maka dari itu harus perbanyak lagi koneksi kita dengan Al-Quran. Ketika kita sulit saat baca Al-Quran, maka paksakan, kemudian istirahat, kemudian lanjut lagi. Karena ala bisa karena biasa ya. Kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan baca Al-Quran, kemudian karena keseringan kita baca Al-Quran, tanpa mengeluarkan effort untuk menghafal Al-Quran pun, insya Allah akan hafal sendiri gitu. Ini tuh pasti kalau misalkan teman-teman tuh surat Yasin. Surat Yasin tuh kayak di antara kita nggak terlalu banyak menyediakan waktu untuk menghafal surat Yasin ya. Tapi kalau surat Yasin itu kan sering dibaca gitu ya, ketika tahlilan atau ketika malam Jumat gitu. Pasti hafal gitu ya tanpa harus menghafal. Ya, Masya Allah, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini di super sharing kedua hari ini, mohon teman-teman yang masih on untuk on kamera, lupa tadi ya harusnya ada komentasi di awal. Masih ada nih, kita foto bersama dulu ya dengan Ustazah Atina. Nanti dipandu oleh kakak opening. Nih teman-teman yang masih ada Kak Nad, ada Kak Meliani, kemudian Kak Penguin, Kak Meliani Sulfa juga, ada Kak Nisa, ada Kak Nurfa. Kalau teman-teman sedang tidak berhalangan, boleh on cam ya. Oke, belum ada yang on cam. Kalau tidak ada, mungkin didokumentasikan seadanya aja ya. Kak Upi boleh di screenshot sekarang. Oke, itu ya.
Kak Upi udah siap buat screenshot? Ya, aman, Kak. Oke, siap. Kita foto bersama dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup ya untuk ininya. Kopi mungkin boleh sambil screenshot yang lainnya juga ya. Oke, Kak lagi. Ustazah mungkin ada closing statement dulu dari Ustazah sebelum kita tutup agenda super sharing kali ini. Nggak ada sih, insya Allah semua yang pengen diceritakan dan disampaikan insya Allah sudah gitu. Semoga kita ketemu lagi ya teman-teman semuanya di lain waktu. Semoga bisa ketemu juga offline ya, silaturahim, dan semoga juga di lain waktu bisa ketemu juga online ya. Nah, kalau yang mau ikutan kelas tafsirnya silahkan nanti bisa kontak, nanti diberikan kontaknya oleh Mbak Nunu dan Isa. Jazakallah khairan Siap, katsiran. siap. Jazakallah khairan katsira kepada Ustazah Atina yang sudah menyampaikan materi dan pengalamannya, ya ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa menjadi pemberat amal kebaikan untuk Ustazah dan tentunya bisa menjadi kebaikan juga bagi kami selaku peserta di kegiatan super sharing yang kedua kali ini. Baik, untuk itu kita tutup kegiatan kita siang ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Dilanjutkan dengan istighfar, sebenar-benarnya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsira untuk seperti semua yang sudah hadir di agenda super sharing kedua siang ini. Dan jazakillah khair juga pada Ustazah Atina yang Masya Allah luar biasa ya pengalaman dan ilmunya keren banget. Oh iya, Ustazah tuh di Damaskus ya kuliahnya tadi teh. Iya, dulu belajar di Damaskus, di Mesir, sempat belajar di Brunei, di Malaysia. Masya Allah luar biasa ya. Saya negara sama kayak Ustaz, saya lupa lagi yang pekan kemarin tuh. Ya Ustazah. Kadea. Ya kan deh. Iya, Kak Dia itu saya lagi di rumahnya Kak Dia ini. Oh ini teh, Masya Allah luar biasa. Ya pekan kemarin kan sama kan dia gitu ya, Masya Allah. Ya, luar biasa gitu Iya, cerita-ceritanya ya keberkahan Syam Kak Dia itu luar termasuk biasa kamar gitu ya. waktu di Damaskus. Oh, Masya Allah luar biasa. Ya ternyata Masuk kamar, Kak, kamar. Masya Allah luar biasa. Bareng sama Kak Ya Dia. berkahnya Kota Syam tuh sangat terasa ya. Mungkin salah satu keajaiban yang Ustazah dapatkan juga salah satu keberkahan dari Bumi Syam yang Allah turunkan keberkahan di sana ya. Masya Allah luar biasa keren. Pokoknya terima kasih sudah membersamai kami dari pekan kemarin dan pekan ini. Mudah-mudahan sehat semuanya agar bisa terus berbagi ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kami untuk terus mendekatkan diri kami dengan Al-Quran. Baik teman-teman, terima kasih sudah hadir. Jazakallah khair pada Ustazah Tina, jazakallah khairan pada Super Friends semuanya. Kita bertemu lagi di Super Sharing pekan depan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.